Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana ketika kalian akan melaksanakan kegiatan prakerin di dunia industri, khususnya di 3 jurusan ya, yaitu TKR, TSM, dan TKJ. Perkenalkan, saya Asraf Wadi dari staf Hubin TKR dan TSM, dan juga mewakili untuk jurusan TKJ-nya yaitu oleh Pak Gagas. Nah, di sini sebelum nanti kalian akan memulai kegiatan prakerin, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada 3 teknis yang akan kalian tanggung beban, yaitu yang pertama adalah perilaku kalian ketika berada di dunia industri, ya, yaitu meliputi sikap, perilaku, sopan santun, akhlak, budi pekerti, ataupun karakter kalian. Jadi jangan sembarangan ketika kalian melaksanakan kegiatan prakerin, ketika berbicara dengan atasan kalian, dengan mekanik kalian, ataupun dengan teman sesama kerja kalian. Yang kedua yaitu adalah skill atau kompetensi kalian, di mana kalian harus bisa menguasai semua pekerjaan yang bisa kalian kerjakan ketika melaksanakan kegiatan prakerin, ya. Yang ketiga yaitu adalah mental. Mental kalian harus benar-benar dilatih ketika kalian nanti berada di dunia prakerin. Mental itu kalian tidak mudah putus asa, nggak gampang menyerah. Ketika ditempatkan tempat yang jauh pun kalian siap. 3 faktor inilah yang akan menjadi penting gimana kalian nanti melaksanakan kegiatan prakerin. Ya. Nah, sebelum kalian melaksanakan prakerin, di tim kami ada beberapa hal ataupun pekerjaan yang akan kalian kerjakan datanya atau mengisi data terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengisi data, yaitu biodata daftar taruna. Nah, di daftar taruna ini kalian nanti akan mengisi data kalian nih, ya. Di sini ada dari perjurusan, di sini ada nama-nama dari masing-masing kelas. Di sini saya ambil contoh 11 TO1, ya. Di sini ada nomor telepon yang akan kalian harus isi, lalu ada nomor telepon orang tua kalian, dan juga alamat rumah kalian. Dan yang terakhir adalah kalian memiliki kendaraan atau tidak. Karena ini penting. Jika kalian tidak memiliki kendaraan, biasanya kita akan mencarikan tempat PKL yang agak lebih dekat. Tetapi kalau kalian mempunyai kendaraan bermotor, biasanya kita akan bisa memilih apakah kalian tempat yang jauh ataupun tempat yang dekat, seperti itu. Ya. Di sini nanti masing-masing kelas akan mengisi semua nih, dari TKJ, TKR ataupun TSM. Semuanya akan mengisi biodata ini. Nah, selanjutnya, ketika kalian nanti sudah memiliki perusahaan yang akan kalian lakukan prakerin di sana, dari pihak sekolah, kita akan memberikan yaitu sebuah persyaratan yang akan kalian harus isi. Nah, persyaratan di sini ada biodata peserta prakerin. Nah, di sini ada 3 kita ya. Yang merah ini untuk TSM, yang kuning untuk TKR, yang biru untuk TKJ. Nah, dari biodata ini masing-masing akan kalian isi sebelum kalian melaksanakan prakerin, yaitu di ruang hubin biasanya kita akan menyuruhnya. Nah, yang pertama yang akan harus kalian isi adalah foto. Fotonya ini menggunakan seragam, mau biru mau putih bebas, di antara 2 itu, ya. Kalau kalian menggunakan baju yang putih, background belakangnya warnanya biru. Kalau kalian menggunakan seragam yang biru, background belakangnya warnanya merah. Nah, di sini yang poin A adalah identitas kalian. Nama diisi, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, nomor telepon, dan lain-lain sampai poin ke-10. Ya. Nah, lalu poin yang ke B-nya ini keterampilan yang umum yang kalian miliki. Kalian bisa mengetik atau tidak. Kalau bisa yaitu mahir, cukup atau kurang, di checklist, ya. Lalu ada bahasa Inggris, ada Microsoft Office, Microsoft Word, dan lain-lain di poin yang B-nya. Nah, lalu yang poin C-nya, kompetensi kejuruan yang kalian miliki. Nah, di sini untuk masing-masing kejuruan beda-beda. Kalau TKJ, kalian sudah paham perakitan komputer atau belum? Lalu sistem operasinya seperti apa? Lalu jaringan dasar 1 dan 2, komunikasi data, dan lain-lain. Nah, kalau untuk jurusan TKR, di sini kalian akan dikasih emban, yaitu mengidentifikasi hand tool atau power tool atau SST. Lalu penggunaan dan pemeliharaan alat ukur, ya.
Kalau kalian kompeten, di checklist lah kompetennya. Kalau kalian merasa cukup, nggak terlalu bisa, ya di posisi cukup. Atau kalau kalian nggak bisa sama sekali, checklist di poin yang kurangnya. Seperti itu. Ya, yang TSM pun juga sama, yaitu memahami penggunaan hand tool, SST atau alat ukur, lalu merawat area mesin, merawat sistem pengapian, dan lain-lain. Ya, ini poin-poin yang di poin C-nya. Nah, kalau sudah, nanti kamu minta tanda tangan kepala programnya. Kalau TKR dan TSM itu Pak Erwin, kalau TKJ itu Pak Andri. Nah, setelah itu kamu tanda tangan di sini. Saya yang bersangkutan, kamu yang isi tanda tangan sendiri di sini. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah personality. Personality untuk kalian ketika melaksanakan prakerin. Nah, di sini kalian isi nama kalian, kelas, semester, program keahliannya apa, lalu sama judul laporan. Nah, biasanya judul laporan ini harus kalian isi supaya ketika kalian nanti melaksanakan prakerin, kalian udah mulai paham dengan apa yang akan kalian ambil di sana. Contoh misalkan sistem pengapian motor Yamaha Jupiter Z, misalkan seperti itu, ya. Nah, lalu di sini nanti yang akan mengisi penampilan, kelengkapan surat dan kehadiran ini adalah wali kelas kalian yang berada di kelas 11 nanti, ya. Nah, misalkan rambutnya pendek dan rapi, nanti di checklist sama wali kelasnya. Seragam dan atributnya lengkap, gespernya hitam standar, sepatunya mengkilap, dan lain-lain. Lalu kelengkapan surat yaitu surat kesiapan prakerin, surat perjanjian prakerin, keputusan remedial, lalu pengajuan judul laporan juga nanti diceklis oleh wali kelas. Sampai kehadiran. Kehadiran kamu di tingkat 11 nanti yang diisi juga sama wali kelasnya. Hadirnya, sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa, terlambat atau lolosnya berapa, seperti itu. Nah, poin keempat, di sini ada administrasi dan keuangan. Biasanya sebelum kamu berangkat itu kamu harus melunasi biaya prakerinnya terlebih dahulu, yaitu nanti yang akan diberitahukan oleh pihak tata usaha. Ketika kalian sudah bayar biaya PKL-nya atau prakerinnya, kamu nanti akan dikasih stempel oleh pihak TU di sini ataupun dari BMT. Ya, di poin keempatnya. Nah, kalau sudah, nanti wali kelas akan tanda tangan di sini. Lalu pihak Wakahubinnya akan nulis di sini tanda tangan, lalu K3-nya dan BBBK atau monitoring. BBBK atau monitoringnya salah satu saja, boleh BBBK atau monitoringnya yang di kelas 11 nanti, ya. Oke, selanjutnya adalah surat perjanjian prakerin. Nah, ini perjanjian yang sudah kamu tanda tangani dan orang tua yang sudah disepakati, jadi tidak boleh dilanggar, ya. Diisi namanya, NISN-nya, kelasnya, program keahliannya, tempat prakerinnya di mana, nanti dikasih tahu sama waktunya. Dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, lalu di sini kalian baca nanti ada bahasanya menyatakan bahwa saya berjanji tidak akan melanggar disiplin atau peraturan yang ditetapkan selama prakerin. Baik itu peraturan yang ditetapkan oleh sekolah maupun di tempat prakerin. Apabila di kemudian hari saya mengingkari perjanjian ini, maka saya bersedia kegiatan prakerin di perusahaan dihentikan dan dilanjutkan prakerinnya yaitu di sekolah. Ya. Demikian surat perjanjian ini saya buat dan tanpa ada dan ditandatangani dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan wali kelas serta koordinator hubin dan diketahui oleh orang tua. Nah, kalau sudah dibaca sama kamu seorang orang tua kamu, lalu orang tua kamu tanda tangan di sini dan kamunya harus dikasih materai 6.000 di sini. Ketika udah dikasih materai 6.000 baru kamu tanda tangan di sini dan nama jelas, ya. Lalu wakahubinnya tanda tangan di bawah dan di bawahnya lagi adalah wali kelasnya. Oke, kalau sudah paham lanjut. Setelah surat perjanjian yaitu surat kesiapan. Nah, surat kesiapan pun juga sama. Nanti yang isi adalah orang tua sama sama kamu yang tanda tangan di sini, sama wakahubinnya. Ya, nama diisi, NISN, tingkat, sama program keahliannya. Di sini bahasanya adalah menyatakan bahwa saya siap untuk melaksanakan kegiatan prakerin yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Apabila di kemudian hari saya tidak siap, maka saya bersedia kegiatan prakerin saya dibatalkan. Demikian surat kesiapan ini saya buat dan ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan koordinator, hubin, dan diketahui oleh orang tua.
Kalau sudah dibaca, orang tua tanda tangan di sini. Nah, untuk kamunya juga sama, dikasih materai lagi 6.000. Setelah dikasih materai 6.000 baru kamu tanda tangan di sini, ya. Dan yang bawahnya adalah Wakahubini yang tanda tangan di sini. Oke, lanjut yaitu lembar terakhir, yaitu ketuntasan remedial. Kalau kalian di kelas 10 masih memiliki remedial, kalian harus isi dulu di sini. Contoh misalkan bahasa Indonesia, KKM-nya misalkan 75, nilai kamu 60. Nah, kamu harus perbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki, nanti di sebelahnya akan diperbaiki oleh guru tersebut yang akan nilainya menjadi KKM. Ya, kalau nggak ada remedial sama sekali, dikosongkan saja, nggak usah diisi. Nah, kalau sudah, kalian minta tanda tangan Wakahubinnya dan juga wali kelas. Ya, nah ini adalah biodata prakrin, peserta prakrin yang akan harus kamu lengkapi sebelum kamu melaksanakan prakrin. Kalau sudah lengkap semua, nanti dikasih map, dikumpulkan ke masing-masing koordinator hubinnya. Kalau TKR dan TSM dikumpulkannya ke saya menggunakan, kalau TSM mapnya map merah, kalau TKR mapnya map kuning, kalau TKJ mapnya map biru. Dikumpulkan ke masing-masing koordinatornya, ya. Oke, lanjut. Setelah mengumpulkan biodata, kamu nanti akan dikasih buku jurnal. Nah, ini dia. Buku jurnal ini akan kamu dapatkan masing-masing satu per jurusan. Kalau kuning ya TKR, kalau merah ya TSM, kalau yang biru yaitu TKJ. Ya. Nah, untuk pengisiannya nanti ada di dalam. Buku ini hanya dikasih satu kali dalam kegiatan prakrin. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak, tidak boleh kotor. Jadi harus seperti ini lagi, ya. Kalau nggak mau rusak, nggak mau kena air, nggak basah, nggak kotor, disampul plastik, jadi awet, ya. Dan buku ini tolong dirawat. Jadi setiap kamu nanti PKL, setelah selesai, buku ini nggak boleh hilang, ya, disimpan di rumah dengan baik, ya. Namanya diisi, lalu NIS atau NIT-nya diisi juga. Nah, lalu di depan sini ada biodata taruna yang harus kamu lengkapi. Nah, di sini ada kompetensi kaliannya, kamu jurusannya apa. Lalu diisi nama kamu, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kalau sudah diisi semua, nanti di sini dikasih foto. Sama yang seperti tadi di biodata ya. Yang ini. Jadi dikasih foto, satu lagi di sini, jadi fotonya disiapkan 2. Kalau sudah nanti minta tantangan Wakahubinnya, ya. Lanjut ke lembar bagian yang keempat. Nah, setelah kamu ngisi biodata, di sini ada data industri atau perusahaan yang wajib kamu isi. Contoh misalkan kamu PKL-nya di PT Tunas Toyota Cinere. Saya ambil contoh ya. Nah, diisi namanya PT Tunas Toyota Cinere, alamatnya. Nanti kamu cari tahu alamatnya di mana. Prakrin mulainya dari kapan? Dari tanggal 1 Januari misalkan sampai tanggal 30 Maret 2021 misalkan. Ya. Nah, kamu juga harus tahu nama kabengnya di sana siapa, nama pimpinannya, nama pemimpin perusahaannya. Lalu nama pembimbing kamu di sana siapa di tempat prakrin. Nanti masing-masing tempat prakrin kamu ada pembimbingnya masing-masing. Kamu isi juga namanya di sini, ya. Nah, kalau sudah di sini ada data kehadiran. Nah, data kehadiran ini harus kamu isi. Tujuannya adalah ini absensi kamu ketika nanti kamu berada di industri, ya. Namanya diisi, NISN, kompetensi kalian ini apa, bulannya bulan apa. Contoh misalkan bulan Januari 2021. Nah, di sini dari tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya kamu minta tanda tangan sama pihak perusahaan, ya. Yang tanda tangan adalah pembimbing kamu di sana ya, pembimbingnya. Dan tidak boleh dipalsukan tanda tangan. Kalau ketahuan, nanti ada hukuman yang akan diberikan oleh pihak sekolah. Contoh kamu nggak masuk nih, tapi absennya kamu absen palsu, kamu tiban pakai tanda tangan kamu sendiri, nah itu nggak boleh, ya. Kalau sudah semua di absen selama 1 bulan, nanti di bawahnya sini kamu akan dijumlahkan jumlah hari kerjanya berapa, jumlah hadirnya berapa, jumlah tidak hadirnya berapa, ya. Nah, nanti di sini di paling bawah ada pihak industri atau perusahaan yang akan tanda tangan. Selain dia tanda tangan, kamu juga harus minta stempel perusahaan ya, biar legalnya ini sah bahwa yang absensi adalah perusahaan.
Lalu pihak SMK nasional nanti yang tanda tangan pihak pembimbingnya, yaitu yang dari sekolah. Kalau TKR TSM ya saya yang tanda tangan, kalau yang TKJ Pak Gagas. Ya, lanjut. Oke, kalau sudah lanjut, lembar laporan kegiatan. Nah, di sini kegiatan kamu sehari-hari di perusahaan ngapain aja, kamu tulis di sini. Ya, contoh nama tahunannya diisi, NISN-nya, kompetensi kaliannya apa. Contoh misalkan Senin tanggal 2 Januari 2021. Nah, hari pertama kamu PKL, kamu ngapain aja? Contoh misalkan kamu di sana servis perawatan berkala, mengganti kampas rem, mengganti busi dan lain-lain. Ya, kalau sudah diisi, lalu kamu tanda tangani di paling kanan, ditantangani oleh pihak pembimbingnya yang di bengkel. Ya, kalau sudah dikasih garis, lanjut di hari berikutnya. Selasa 3 Januari 2021. Nah, hari kedua kamu ngapain aja di sana? Sampai seterusnya ya, sampai 1 bulan. Nah, biasanya ketika sudah selesai sampai 1 bulan, kamu akan ganti bulan lagi tuh. Ya. Nah, di halaman 12 kan biasanya ada daftar penilaian taruna. Jadi kamu setiap 1 bulan sekali itu minta nilai. Nah, tetapi tergantung kamu atau pihak bengkel. Kalau kamu misalkan PKL 3 bulan nih, setiap bulannya bengkel minta nilai, ya kamu harus minta. Ya, atau dalam 3 bulan kamu cuma hanya minta 1 nilai, itu nggak apa-apa. Nanti nilainya akan dibuatkan sertifikat PKL bahwa kamu telah menyelesaikan prakrin. Ya. Nah, lanjut ya, di bulan berikutnya misalkan di bulan Januari lalu bulan Februari sama, diisi lagi absensinya, keterangan hari kerjanya berapa, lalu ditandatangani sama stempel oleh pihak perusahaan, lalu pihak SMK nasionalnya dari pihak sekolah. Ya. Nah, lanjut, di sini juga diisi lagi nih kegiatan sehari-hari di bulan Februari, ya. Kalau sudah, nah biasanya ketika di akhir kan kamu minta nilai itu. Kalau udah selesai, contoh di paling akhir nih saya kasih. Nah, diminta nilainya sama, kamu isi lagi data kamu. Namanya diisi, NISN-nya, kelasnya kelas berapa, kompetensi kalian ini apa, bulannya bulan apa. Ya, kalau kamu misalkan dalam 3 bulan nilainya jadi 1, ya tulis Januari, Februari, Maret. Nilainya jadi 1. Tapi kalau masing-masing bulan ya seperti tadi. Nah, di sini sama pihak bengkelnya, pembimbingnya, disiplinnya berapa, kerjasamanya berapa, inisiatifnya berapa, dan seterusnya sampai 9 poin. Kalau sudah diisi semua, nanti diisi tanggalnya di sini, Depok tanggal berapa. Misalkan tanggal 30 Maret 2021. Nah, di paling bawahnya penanggung jawab industri atau perusahaan, tolong minta selengkap mungkin, yaitu nama jelasnya, tanda tangannya, sama stempel perusahaan. Nah, nanti nilai ini akan dibuatkan sertifikat oleh pihak perusahaan atau pihak sekolah. Kalau pihak perusahaan sudah buatkan sertifikat, pihak sekolah nggak bikin lagi. Tapi kalau perusahaan nggak bikin, ya yang bikin ya adalah pihak sekolah, yaitu saya ataupun Pak Gagas, seperti itu. Selesai. Nah, kalau sudah selesai, bukunya disimpan, dijaga baik-baik. Karena nanti pas kamu sudah mau lulus, buku ini akan dikembalikan lagi ke pihak staf Hubin. Ya, jadi jangan sampai hilang. Nah, kalau sudah dikasih buku jurnal, kan kamu akan dikasih buat surat jalan ke perusahaan. Ini saya ambil contoh surat jalan yaitu untuk ke Suzuki yang sudah melaksanakan PKL. Nah, nanti surat jalannya ini seperti ini contohnya. Kamu akan dikasih surat oleh pihak sekolah dan kamu akan melaksanakan prakrin di perusahaan yang dituju. Nah, biasanya sebelum kamu melaksanakan prakrin, kamu harus survei terlebih dahulu tuh. Survei ke perusahaan supaya kamu nanti tahu ketika di hari H kamu berangkat, kamu tahu jalannya, ya. Dan juga dikasih lembar disposisi. Nah, lembar disposisi ini nanti kamu akan disuruh minta stempel perusahaan sama tanda tangannya. Nah, nanti lembar disposisi ini akan dikembalikan lagi ke pihak sekolah. Kalau untuk surat jalannya, kasih aja ke perusahaan. Sudah, tapi kalau yang ini disposisi nanti akan dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi kamu bawa lagi, kasih ke saya. Ya, seperti itu. Nah, biasanya ketika PKL atau prakrin kan nggak semuanya itu berjalan dengan mulus. Ada hambatan. Tolong hambatan itu jangan menjadi sesuatu kekurangan untuk kalian. Karena nanti kalau kamu ketika di tengah jalan kamu males, kamunya bolos, kamunya sering terlambat, biasanya perusahaan akan kembalikannya lagi kamu ke pihak sekolah, seperti itu.
Dan kita nggak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi, biasanya kita akan mengasih surat teguran ke kalian. Kita akan panggil orang tua kalian ke sekolah beserta dengan kamu. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan kasih surat perjanjian yaitu SP1. Nah, makanya kalau kamu nggak mau dapat surat peringatan atau surat perjanjian dari pihak sekolah, praker ini yang bagus dan jangan mengecewakan pihak sekolah ataupun pihak perusahaan. Karena nanti ketika kamu sudah selesai PKL atau prakerin, ya bisa jadi juga ketika kamu lulus dari sini, kamu akan bekerja di sana. Ya, seperti itu. Jadi, ini semua persyaratan yang sudah saya kasih tahu. Mungkin nanti di akhirnya, saya akan memberikan kamu tugas. Tugasnya adalah nanti di daftar Taruna ini saya akan membagikan Google Form ke kalian dan kalian harus isi yaitu nama nomor telepon kalian, nomor orang tua kalian dan juga alamat rumah. Dan kalian sudah mempunyai kendaraan atau belum. Dan ini nanti akan menjadi patokan kami nih. Kalau kamu sudah mengisi ini semua, jadi kita aman. Contoh misalkan kamu nggak masuk PKL nih, ketika kita hubungi kamu nggak bisa, nah kita bisa menghubungi orang tua kalian, ya, ataupun kita akan datangin ke rumah kalian, kita akan mencari tahu nih kenapa kamu nggak berangkat PKL seperti itu, biasanya untuk data kita, ya, dan juga kamu udah punya kendaraan apa belum. Kalau kamu punya kendaraan, biasanya nanti kamu akan dikasih tempat yang jauh ataupun dekat. Tapi kalau kamu nggak punya kendaraan, biasanya kita akan kasih tempat yang lebih dekat, karena kamu nggak punya kendaraan, bisa kamu kan naik angkot ataupun naik yang lain seperti itu. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita akan bisa ngobrol, kita akan bisa bercerita supaya kamu bisa lebih jelas lagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.